Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Kepada kami disilakan Pak. Baik, tentang pembelajaran kita pada siang hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kami. Oke, kita langsung absensi aja dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang pertama Nancy, Hadir Pak. Clara, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Ami, Ayu, Ada Pak. Regina, Hadir Pak. Sofi, ya. Hadir Pak. Alhamdulillah, lanjut semua sehat. Sehat Pak. Sehat. Waalaikumsalam. Dulu ya Pak. Oke. Jadi sebelum kita masuk pelajaran pada pagi hari ini, jadi Bapak mau ngulang dulu materi-materi sebelumnya. Jadi materi yang sebelumnya kita pelajari itu kan udah banyak nih. Jadi kalau kita sering dengar namanya larutan, teman-teman anak-anak tahu nggak apa itu larutan? Ya. Larutan adalah campuran homogen di 2 zat atau lebih. Betul ya. Jadi larutan itu ada 2 komponen, larutan dan zat antara pelarut dan pelarut ya. Nanti kalau dalam larutan itu banyak nih, kita perlu banyak hal yang harus kita ketahui. Antaranya apakah larutan ini bersifat asam atau basa kan? Nah kalau kita membahas apa itu asam atau basa, anak-anak tahu nggak itu asam atau basa menurut Arrhenius itu apa? Ayo, Jadi asam menurut Arrhenius itu akan menghasilkan asam jika dilarutkan dalam air. Kalau basa itu akan menghasilkan OH- kalau dilarutkan dalam air. ya benar ya. Berarti kalau misalnya asam basa menurut Arrhenius itu kan ketika dilarut dalam air akan menghasilkan ion H+ dan kalau yang basa menghasilkan ion OH-. Nah kalau kita tadi bahas larutan dan asam basa Arrhenius dalam suatu larutan tersebut, maka kita harus menentukan juga konsentrasi dalam suatu larutan. Nah, konsentrasi dalam suatu larutan, anak-anak tahu nggak itu apa yang dimaksud dalam konsentrasi tersebut? Nanti Konsentrasi adalah ukuran banyaknya zat terlarut yang terdapat dalam sejumlah pelarut atau larutan. betul ya yang dikatakan Nancy tadi, bahwasanya konsentrasi adalah ukuran tuh zat yang terlarut yang terdapat dalam jumlah pelarut dalam larutan tersebut. Nah, sebelum kita masuk pelajaran lagi, Bapak mau ngasih tahu dulu tentang tujuan dalam pembelajaran pagi hari ini. Jadi tujuan pagi hari ini adalah bagaimana kita menentukan konsentrasi larutan dalam menggunakan metode titrasi asam basa tersebut. Kalau kemarin sudah membahas tentang apa itu titrasi asam basa, titik ekuivalen, indikator yang kita gunakan nanti itu apa, kita akan menentukan cara bagaimana menghitung konsentrasi dan lain sebagainya dalam menggunakan metode titrasi asam basa. Sekarang kita lihat dulu. Ini ada namanya cuka. Kalau kita lihat di sini, bagaimana sih cuka ini mengetahui kadar asam cuka sesuai dengan tulisan yang terdapat dalam label botol ini? Kan kita tidak tahu. Jadi kita lihat lagi, jika ada merek cuka memiliki rasa yang berbeda, apakah itu berarti konsentrasinya asam asetatnya berbeda? Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kalau ini kan berarti bagaimana cara menentukan konsentrasi asam cuka ini sesuai dengan label yang dalam botol ini? Nah, caranya yaitu dengan titrasi asam basa yang kita ketahui bersama ya. Titrasi asam basa ini dapat menentukan konsentrasi yang belum kita ketahui dengan metode titrasi asam basa. Nah, sekarang kalau
Sekarang kita akan bagi dulu kelompok. Yang pertama ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama ada Tami, Ayu, Regina sama Friska. Sisanya kelompok 2. Nah, ini nama LKPD-nya. Oke. Ini kan udah dapat semua nih LKPD-nya. Nah, kalian lihat di LKPD kalian baca apa yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu untuk menjawab langkah-langkah kerja dalam LKPD tersebut. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di depan kita ada namanya peralatan esensial untuk literasi. Jadi ini alat-alat yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan dalam proses literasi asal bahasa. Nah, salah satunya ada bulet, ada lagu Erlenmeyer, indikator, habis itu pipet, tetes, dan lain sebagainya. Dan di sini semua ada namanya fungsi-fungsi tertentu seperti bulet digunakan dengan kartu ini menambahkan titran tetes demi tetes, kemudian lagu Erlenmeyer untuk analit bentuknya mencegah percikan selama pencampuran, habis itu indikator yang kita gunakan nanti zat kimia yang mengubah warna pada titik ekivalen, habis itu pipet ini untuk mengukur volume analit dengan akurat. Nah, kemudian di sini ada prosedur literasi langkah demi langkah. Yang pertama yaitu isi bulet dengan titran, konsentrasi diketahui hingga tanda 0. Habis itu ukur analit, ukur volume analit ke dalam lagu Erlenmeyer dan tambahkan beberapa tetes indikator. Kemudian tambahkan titran perlahan ke analit sambil menggoyangkan lagu. Habis itu hentikan titrasi saat indikator berubah warna. Nantinya tuh ada perubahan warna pink. Kemudian kita akan menghitung konsentrasi. Caranya itu dengan catat volume titran yang digunakan dan hitung konsentrasi analit yang kita dapat. Nah, kita sekarang lihat bagaimana prosedur literasi asal bahasa bekerja. Nah, ini ada videonya, kalian lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melihat gambaran ilustrasi dari reaksi literasi asal bahasa. Nah, ini merupakan beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada larutan HCl atau asam klorida yang belum diketahui konsentrasi. Nah, ini kalian catat, nanti kalian bisa dapat informasi untuk menjawab di langkah kerja di LKPD itu akan dituliskan. Jadi nanti kalian akan menjawab jawabannya di video ini. Ya, Pak. Gelas Erlenmeyer, pipet ukur 10 mili beserta dengan baunya, aquades dan indikator PP atau indikator Fahrenheit. Nah, pertama-tama melakukan HCl kita pipet sampai beberapa tekanan paling atas, kemudian kita masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. HCl yang digunakan di sini larutan dapat berubah warna tertentu. Kemudian pada bagian Erlenmeyer terdapat larutan HCl di mana bahan warna yang sedikit langsung. Nah, ini ditetesin dengan Hal itu menunjukkan bahwa larutan HCl sudah sampai di titik valennya. Ini merupakan ilustrasi gambaran dari larutan HCl yang sudah terdapat larutan NaOH di dalamnya. Nah, titik ekivalen adalah titik di mana ion H+ itu mempunyai jumlah yang sama dengan ion OH-. Ini merupakan ion H+ yang diilustrasikan bahwa jumlah ion H+ sama dengan
hasilnya seperti ini ya. Nanti kalau misalkan kita lagi melakukan filtrasi akan hasilnya seperti ini, akan berubah warna di dalam air media. Nah, kalau tadi kita ingin mengetahui konsentrasinya, maka kita tahap selanjutnya yaitu pengolahan data, yaitu untuk menentukan konsentrasi HCl itu yang belum kita ketahui. Nah, cara melakukan menentukan konsentrasi, kita harus mengetahui juga rumus perhitungan yang kita lakukan untuk dalam filtrasi asam basa. Nah, dalam filtrasi asam basa ada namanya rumus yang kita gunakan, yaitu MA dikali FA, NA dan MB sama dengan MB kali FB kali NB. Nah, berarti yang mana di sini yang dapat kita ketahui, MA adalah molaritas asam atau basa kalau MA dan MB, dan FA dan FB itu volume asam dan basa, dan NB dan NA itu adalah jumlah ion H+ dan OH- per molekul valensinya. Contoh di sini ada hitungan molaritas asam asetat yang dikasih 0,1 molar kan dibutuhkan 25 mili untuk menetralkan 20 mili asam asetat. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita lihat untuk pengerjaan dalam soalnya. Untuk di sini sebanyak 20 mili larutan HCl difiltrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar. Diketahui volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen ada 25 mili. Berapa konsentrasi larutan HCl yang disebut? Nah, seperti yang kita lihat tadi di video, HCl ini yang belum kita ketahui konsentrasinya. Bagaimana caranya kita mengerjakan ini? Yaitu pertama kita rumus dulu. Kalau rumus filtrasi asam basa tadi yaitu MA kali FA sama dengan MB B. Nah, ini adalah rumus filtrasi asam basa. Nah, kita cari ketahui dulu. Yang kita ketahui di sini di soal ada 20 mili larutan HCl. Jadi namanya HCl-nya kita tidak ketahui, molar HCl-nya, konsentrasi HCl yang kita cari mendapat, habis itu volume HCl juga kita dapat yaitu 20 mili. Kemudian kita cari volume konsentrasi dari NaOH yaitu 0,1 molar. Kemudian volume dari NaOH yang terpakai yaitu 20 mili. Nah, gimana cara memasukkan rumus yang kita ketahui untuk mencari konsentrasi HCl? Yaitu kita tinggal masukkan, kalau MA tadi yang kita cari kita nggak usah tulis, habis itu FA nya 20 mili. Kemudian MB itu ada molar konsentrasi NaOH yaitu 0,1 molar. Kemudian volume dari NaOH yang terpakai untuk titik ekuivalennya adalah 25 mili. Maka kita akan dapat kita tentukan konsentrasi dari HCl tersebut. Caranya yaitu kita pindahkan ruas dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan menjadi sekarang jadinya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini, maka
kita dapat coret dulu, kita ketahui di sini, maka hasilnya yaitu kita di sini bisa coret, maka yang kita dapat yaitu berapa hasilnya? Ada tidak tahu nggak ini hasilnya berapa? Hitung-hitung guys. Hitung dulu. Dapatnya dulu. Tinggal ini kan Dikali. dikali 25 lalu dibagi 20. 0,125. 0,125 kan? Iya. Maka ini adalah konsentrasi dari HCl. Nah, inilah yang kita tahu, maka konsentrasi dari HCl ini adalah 0,125 molar. Begitu gampang. Nah, sekarang tadi kan Bapak udah ngasih RKPD dan kalian udah mulai mengumpulkan data bagaimana langkah-langkah yang diperlukan, dan Bapak udah berjelasin juga sedikit demi sedikit di sini. Nah, sekarang kalian kerjakan RKPD tersebut dalam waktu 5 menit. Bapak kasih waktu dari sekarang. Udah Pak. Udah. Berapa? Coba, ada yang bingung nggak? Kalian yang kelompok pertama, yang ini aja, nomor pas aja. Nah, satu aja soal. Yang nomor 2, jawabannya yang paling terakhir, nomor 5. Mana? Ini ada tuh di grup. Ini satu. Ah. Kenapa ini dua ini? Ini soalnya ini ya. Ya. Jadi kalian diminta untuk mencari konsentrasi dari Oke. yang tadi yang Bapak jelasin di papan tulis. Cuman beda di sini adalah bahannya, larutannya apa yang kita cari. Iya Pak. Oke, udah ya. Udah. Oke. Sekarang kelompok pertama yang menjelaskan terlebih dahulu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Jadi, soalnya itu dalam kehidupan sehari-hari literasi digunakan untuk menentukan kadar bersama suatu produk. Seperti cuka dapur, sebagai seorang ahli kimia, Anda diminta menentukan apakah cuka yang dijual di pasar sesuai dengan kadarnya, yaitu 5% asam asetat. Nah, jelaskan langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk mengevaluasi kadar asam asetat dalam cuka tersebut. Jadi, setelah kami diskusikan langkah-langkahnya itu, yang pertama mengambil sampel cuka, lalu yang kedua tambahkan indikator phenolphthalein, lalu untuk yang tiga itu digerasi dengan NaOH standar sampai warna merah muda muncul, dan untuk langkah yang terakhir itu catat volume NaOH yang terpakai. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok kedua. Kasih tepuk tangan ke kelompok 1. Pak Yusuf. Boleh, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari diskusi yang akan lakukan. Yang pertama
pertama akan dijawab pertanyaan oleh Clara. Pada Clara disilakan. Baik, saya akan. Oke, di sini Clara akan menuliskan jawabannya ke papan tulis. Untuk teman-teman boleh diperhatikan. Oke, di sana Clara menuliskan mengenai dari penyelesaian pada soal yang telah kami diskusikan. Di sana untuk hasil akhirnya itu yaitu sebesar 0,15. Nah, mungkin jika teman-teman ada bingung dalam penulisan dan perhitungan yang telah kami lakukan, boleh silakan dipertanyakan. Ada pertanyaan atau pertanyaan? Sama semua hasilnya. Sama. Oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi kalian. Mungkin saja presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah semua maju, udah ngasih tahu apa namanya, jelasin langkah-langkah di tempat kerja. Sekarang apa yang kalian bisa simpulkan dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini? Sekarang Titrasi asam basa adalah metode penentuan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan mereaksikan dengan larutan sepadan hingga tercapai titik ekivalen. Nah, ditandai oleh perubahan warna, indikator ada perubahan pH-nya. ya betul ya. Jadi kesimpulannya titrasi asam basa ini secara singkatnya dapat menentukan konsentrasi berdasarkan metode titrasi asam basa yang kita lakukan ini. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada materi pagi hari ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Bapak akhiri langsung. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Langsung dulu ya. Ya, Pak.